kita pakai 4 afiliasi publisher, ini, semua ini. Nah, kita udah dapat 4 ya. Nah, tapi ini keywordnya dicatat, yang dapetin 11 ini dari keyword yang mana. Ya, kita buka yang ini. Ini Bapak demokan yang kelompok 1 ya, tapi caranya untuk yang kelompok 2 adalah seperti itu. Oke, kita ini Scopus K411. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini 11. Yang K1 1, berarti ada 12 kan? 12 ditambah berapa tuh? Oh, ini 208 ya. Ini kan Scopus K1 nih. Ini berapa ini kalau 12 ditambah 8? 208 berapa? 230 ya. Ya. Nah, kemudian ditambah yang K12. Jadi dijumlahkan ya. Jadi 208 ya ditambah eh, 11 220 ya, di 220 ditambah 12 berarti 232 harusnya totalnya nanti kalau dijumlah. Tapi 232 ini kemungkinan ada yang duplikat nanti. Nih Bapak langsung demokan ya. Nah, sekarang kita gabung dulu ya caranya. Nah, sekarang kita zip. Nah, kita menggunakan tools yang ke ini. Nah, caranya. Yang ini ya, kita buka nih. Klik. Oke, kebuka nggak? Oke, ini ya. Jadi aplikasinya digabung dulu, di zip. Nggak boleh di rar ya, di zip. Kita select. Nah, kita gabungkan nih. Tadi totalnya harusnya 232 ya, di jumlah ya. Ini kalau mudah-mudahan benar. Satu, dua, ini digabung 4 file ini. Kita pilih open. Ya, kita zip. Nggak usah di password-password, jadi zip. Nanti filenya ini namanya. Nah, kita bisa kasih nama misalnya eh, kelompok satu. Satu. Zip, kita download. Nah, sudah. Ya, kelompok satu file zip sudah ketemu. Nah, berarti kita misinya lebih lanjut nanti. Ini Bapak ceritakan alurnya. Sekarang kita buka yang namanya aplikasi Open Air, Open Refine kalau kalian sudah install aplikasinya. Aplikasi Open Refine ini untuk membersihkan data dari bias, dari duplikat. Ibaratnya kalau kita mau masak nasi, berasnya itu masih campur gabah, masih ada kerikil-kerikil, kita bersihkan. Biar nanti enak dimakan. Datanya harus bersih. Itu logikanya seperti itu. Oke, kita masukkan browse. Ya, kita jelajahi ini kita yang mana filenya tadi. Kita cari yang di folder download tadi ya. Oh, ini yang tadi. Kelompok satu file. Oke, open. Mudah-mudahan hitungannya tadi benar ya, catatannya tadi ya. Kalau apa, salah nyatet berarti nanti ada salah dikit lah. Kita next. Nah, kalau benar berarti filenya ada ini. 1, 2, 3, 4 benar tadi. Yang kita zip kan digabung. Nah, kita pilih configure di sini. Oke. Nah, ini ada data kita nih. Data kita gabungan ya. Gabungannya. Kemudian kita create project. Nah, harusnya jumlahnya sesuai dengan tadi loh. Kok 31 row? Berarti ada yang salah ini ya. Oke. Nah, ini harusnya datanya tadi 100 apa namanya? Kemungkinan tadi ada salah ekspor ya di sini. Nah, ini harusnya 232 ya harusnya ya. Oke, kita coba ambil yang ini, yang satu file dulu, bener nggak? Kita ulangi di sini. Kita nggak usah pakai yang zip tadi, kita coba yang langsung ini ya, 208 nih. Kita pilih open, next. Nah, langsung create project. Apakah benar ini 208? Nah, ternyata cuma 10 row ya. Berarti tadi waktu Bapak ngetik belum berhenti ya. Jadi mungkin kayaknya tadi waktu ada nge-lag dikit gitu. Jadi sebenarnya yang itu sudah berubah keywordnya ya. Oke, nanti dicek benar totalnya berapa row. Oke, Bapak pakai data contoh ya untuk praktek kalian nanti. Ini kalian pakai yang Bapak kasih ini untuk contoh kalau mau belajar-belajar dulu.
Oke, Bapak misalnya, hmm, oke. Ah, ini contoh. Bapak dapat A, dapat B, dapat C. Digabung jadi yang ini, yang zip. Kemudian pilih open. Kalau benar totalnya sudah Bapak cek itu ada 126. Kita next, kita configure, kita create project. Nah, nah ini ada 126 rows ya. 126. Berarti udah benar ya. Udah benar ketika nyari filenya ya. Datanya sudah benar jumlah filenya. Kemudian kita mau cek ini ada yang kembar apa enggak. Nah, caranya kita ke kanan. Nanti Bapak ulangi nanti ada tutorialnya ya. Bapak kasih nanti biar kalian bisa. Kita pilih sesuatu identitas artikel yang nggak bisa dimiliki oleh orang kayak nomor apa namanya nomor handphone lah. Ya, jadi nggak ada yang kembar. Kalau di artikel itu yang nggak bisa kembar adalah yang namanya DOI. Nah ini kita klik, pilih facet. Di sini ada customer facet, ada duplikat. Nah itu mengecek ada nggak file dari beberapa keyword tadi yang sama. Kita klik di sini. Oh ternyata ada 8 ya. 126 ini ada 8 yang kembar. Gitu. Kalau mau ngelihatnya gimana? Kita pilih di chat, di true sini, kita klik. Oke, nanti yang Bapak sampaikan ini sama dengan yang tutorial. Nanti biar bisa diulang. Oke, pilih DOI lagi, pilih facet, text facet. Nah, ini yang kembar. Ternyata DOI ini nomor ini ada dua, ini ada dua, ini ada dua, dua. Jadi totalnya ada 8. Aslinya ada 4, cuman satu, dua, tiga, 4. Karena kembar ya, ada double, double, double. Ini artinya ada 4. Nah, cara ngilangin double-nya gimana? Kita geser di sini. Geser, pilih all, ya. Pilih edit rows, pilih remove duplikat rows. Ya kan duplikat nih, kita hilangin yang duplikat. Karena aslinya cuma 4, berarti nanti harusnya 126 kurang 4 itu 122. Remove ya, kita remove, kita deselect all dulu karena kita pakai DOI tadi, kita checklist. Kemudian pilih OK. Nah, sudah tidak ada yang duplikat lagi, nol yang duplikat. Oke, kita kembalikan, kita klik di sini. Nah, totalnya 122. Berarti di file ini udah nggak ada lagi yang duplikat filenya. Ya, udah nggak ada lagi file yang duplikat. Oke, sekarang kita akan melihat keyword. Ya, keywordnya. Jadi, dalam sebuah artikel itu ada namanya keyword. Habis abstrak itu kan keyword. Keyword itu kata kunci. Nah, misalnya Kurnia sedang membuat keyword. Keywordnya misalnya artificial intelligence. Jessica bikin keyword juga yang sama, artificial intelligence. Cuma dia hanya mengetikkan AI saja, bukan artificial intelligence. Kemudian Arfa membuat keyword artificial intelligence itu cuma artificialnya itu depannya hurufnya kecil, I-nya itu huruf kecil. Ellie membuat keywordnya artificialnya depannya hurufnya besar, intelijennya huruf depannya besar. Berarti keempat orang ini sebenarnya maksudnya sama, tapi barangnya disebut beda-beda. Gitu. Maksudnya gini, entitasnya sama, tapi orang nyebutnya beda-beda. Jadi nanti kalau datanya nggak dibersihkan, orang akan menganggap itu sesuatu yang beda. Misalnya, Arfa itu panggilannya, ada orang manggilnya Arfa, ada yang manggilnya Gaisani, ada yang manggilnya Ag aja, Ag gitu. Padahal kan orangnya sama, gitu kan. Kalau di beda-bedain itu nanti dianggap seseorang yang berbeda gitu. Padahal orangnya sama. Nah, itu yang kita mau bersihkan data itu dari sesuatu yang bias gitu. Maksud ya di sini analogikan. Nah, cara menghilangkan bias itu biasanya kalau dalam itu di keyword. Keywordnya kita masuk ke geser ke kanan, ini ada keyword.
Nah, ada yang nanti nyebutin di sini machine learning. Nanti author lain nyebutinnya ML. Nah, kalau Kurnia itu ML kan Mobile Legend gitu. Mobile Legend gitu kan. Artinya itu. Nanti ada lagi Jessica ada yang nulisnya M-nya besar, L-nya besar. Nah, kayak gitu. Jadi kita mau satukan kalau ngomong machine learning yaitu ya itulah keywordnya. Semua artikel itu akan sepakat gitu. Nah, caranya gimana? Kita pilih author keyword ya di sini. Ini kan 122 row ya. Ini kan satu row ini, satu baris ini kan. Nah, kita nanti pecah-pecah dulu jadi beberapa baris. Edit, di sini klik sini, pilih edit cell, kemudian split. Kita split itu dipecah dulu. Kita mau ibaratnya memecah-mecah dulu ya di ini kan. Kita pilih split. Splitnya dengan apa? Titik koma. Kenapa titik koma? Karena di sini pembatasnya adalah titik koma, titik koma, titik koma, titik koma. Nah, jadi kita di sini ulangi detail ya, split ya. Ini Bapak screenshot. Nah, oke, Bapak screenshot ya nanti ingat ya. Baca. Oke. Hmm, split ya. Pakai titik koma, kemudian oke. Nah, setelah di split yang tadinya 122 jadi 640. Nah, kenapa? Ini kan tinggal satu nih, karena dibedain ya. Padahal satu data tapi dipecah keywordnya. Nah, ke bawah nih yang tadinya nyatu dipisah. Jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Oke. Nah, sekarang kita bersihkan. Caranya bersihkan gimana? Nah, klik sini lagi, edit cell. Kalau tadi split di atas, kita di sini cluster and edit. Jadi kita clusterisasi nih. Keyword-keyword yang mirip-mirip. Kita pilih cluster and edit. Nah, kalau muncul seperti ini, pilih cluster. Oke, udah ketemu nih. Tuh kan, banyak-banyak tuh orang ngomongnya tuh. Ngomongnya Arfa Gaisani, ini ngomongnya macam-macam. Beda-beda, beda-beda, beda. Ada yang A-nya kecil, A-nya kecil, A-nya besar, A-nya kecil, A-nya besar. Ininya nulis ada dan lain sebagainya. Nanti ada artificial intelligence yang kayak gini, ada yang nulis AI saja. Jadi dari semua orang yang ngomongin ini, kita satukan aja lah. Ini kita sepakat misalnya kita maunya A-nya besar, ininya A besar. Gitu. Boleh diedit lagi, boleh. Ataupun ngomong artificial intelligence ini kita satukan namanya Joko gitu ya, boleh. Jadi setiap keyword artificial itu kita anonimkan ke Joko misalnya, itu boleh. Artinya bisa diganti. Nah, ini misalnya kayak gini. Tapi kalau kita sudah sepakat, saya daripada nggak mau susah ya gini aja lah. Capek kalau mau ganti semua ya udah. Kita sepakat artinya yang beda-beda ini akan disatukan jadi new cell yang baru. Ya. Oke, kemudian kalau sudah sepakat, kita select all, kita merge, kita clusterisasi, kita gabungkan. Dari yang beda-beda ini kita sepakat ditulis kayak gini semua. Merge. Nah, udah di merge, udah nggak ada lagi tuh yang beda-beda. Yang ini, udah nggak ada cluster-cluster yang beda-beda. Kemudian kita close. Nah, kalau sudah close berarti udah bersih datanya. Tinggal kita balikkan lagi ke data awal. Caranya kayak mana ya? Tadi kita klik edit cell. Kalau tadi split, sekarang kita join lagi. Ini kan 644 ya. Ini 644. 640. Awalnya tadi 122 kan? Kita edit cell, kita joinkan lagi. Kita joinkan lagi. Pakai pembatasnya titik koma, pilih O. Oke. Neneng. Nah, balik lagi. Nah, 122. Tapi 122 ini beda dengan 122 yang lama. Data di sini sudah bersih. Buktinya apa nih? Coba. Tadi kan M-nya kecil nih. Machine learning tadi kan. Jadi semua kata-kata machine learning sekarang M-nya depannya besar ya. Disatukan. Jadi nggak ada lagi autor yang lain ngomong machine learning dengan kata-kata yang beda. Ya, ini udah bersih ya. Udah bersih. Kalau sudah bersih, kita ekspor datanya ke CSV juga ya. Ke CSV ini. CSV itu singkatan koma separated value. Ya, ini. Nanti kalau nyari CSV-nya mana? Kalau tadi tulisan CSV, ini kok nggak ada. Ini nih ya. Ini. Oke. Kita download ya. Ini download hasilnya apa filenya di sini. Kita tengok. Ini ya. AI grading A ini filenya. Oke. Sekarang Bapak akan contohkan apa manfaatnya biblioscience. Kita ketikkan di sini. Biblioscience itu bisa kebuka kalau kita ketikkan ini open air.
Salah. R Studio. R Studio. Nah, ini cara bukanya. Pak, untuk apa sih cari bibliosa ini? Nah, ini Bapak akan tunjukkan visualisasinya ya, visualisasinya yang cantik ini ya. Data-data yang tadi hanya teks nanti divisualisasi jadi apa? Oke, nanti kebukanya kayak gini. Nah, yang pertama, untuk membukanya kita harus aktifkan library-nya di RStudio, kita run. Pak, kayaknya rumit banget itu install itu. Enggak, nanti ada tutorial, gampang. Ya. Oke, kalau sudah ini ada setelah diklik library, kita suruh ngetikkan ini, bibliosigny, atau di sini ada tulis bi, ya, sorry. Ini kita copy aja yang ini, taruh di sini. Nah, kita run. Ya, disimak ya, ini run. Nah, kebuka lagi browsernya lagi. Jadi aplikasinya itu dibuka dari browser. Open Refine tadi dibuka browser, ini dibuka browser. Oke, nanti kebuka, ini nanti kebuka biru nih ya, nanti kalau kebuka. Oke ya, nah bisa ini namanya, bibliometrik. Jadi data-data yang hanya teks-teks tadi nanti dia akan memvisualisasikan. Nah, caranya gimana? Masukkan datanya di sini. Import or load. Oke. Kemudian di sini kita bikin yang import raw ya. Yang paling atas ya. Oke. Sumbernya tadi mana dari database-nya Web of Science apa Scopus? Kalau pilih Scopus kita pilih Scopus. Browse, cari filenya tadi yang sudah bersih, bebas duplikat. Ya, ingat yang dimasukkan di sini yang sudah bersih. Kalau belum bersih ya datanya akan outputnya nanti nggak bagus. Ya, di sini ya, yang ini yang barusan di-upload tadi, yang di-export, kita pilih open. Oke, BIM salah BIM jebret. Nah, dah start langsung muncul nanti sininya banyak nanti filenya. Nah, oh, keywordnya sudah bagus, DLC-nya bagus, semua data-datanya udah bagus, good, 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 good. Nah, keywordnya tadi kalau auto keywordnya sudah diperbaiki, udah dibersihkan, ini sudah good. Kita lihat nih ya, tadinya cuma tiga, di saya ini info dan data sekarang udah banyak. Nah, ini file-file yang udah bersih tadi. Oke, kita lihat ya, menunya apa saja. Overview. Kita klik main information. Nah, di sini kita dapat kesimpulan dari semua 122 data tadi itu apa saja. Kita bisa pilih table di sini. Oh, ternyata ini rangkumannya ya, rangkumannya secara umum. Nah, nah, kalau kita manual ngitung capek. Kalau zaman dulu ngitung satu-satu, dibaca satu, dihitung satu, baca satu itu satu, ya capek. Nah, sekarang udah ada tools yang mempercepat. Oke, kemudian kita mau cari tahu lagi eh, jumlah per tahun publikasinya ya. Ini kita bisa lihat di sini. Semakin meningkat ternyata perkembangannya di tahun berapa. Nah, ini ada grafiknya langsung yang bisa kita copy nanti sama table ya. Di sini ada table. Nah, jadi kita bisa tahu mau yang berupa grafik atau mau table. Nah, ternyata kita bisa tahu ternyata eh, yang paling banyak jatahnya di mana? Oh, di 2004 ya. 2024. 2007 belum selesai nih, kayaknya lebih banyak juga. Nah, ini kalian nanti bahas, pelajari, nanti Bapak akan kasih link tutorialnya sampai ke autor ya. Misalnya di sini kita pilih autor, kita mau tahu autor yang paling banyak korespondennya itu dari mana. Nanti datanya ada visualisasinya. Nah, ini kalau nggak muncul, kalian play dulu yang atas ya. Ini ada tombol gitu. Ada tombol biru. Nah, ini ada tombol play di atas nih. Play. Nanti muncul datanya yang biru. Nah, kayak gini bisa lihat. Oh, ternyata judulnya apa nih? Koresponden autor ya. Jadi jumlah peneliti autor yang paling banyak itu dari negara mana? Oh, ternyata dari Amerika. Ini MCP itu artinya multiple koresponden. Kalau SCP itu single koresponden. Artinya yang merah ini, meskipun Amerika itu paling banyak autornya, ternyata untuk artikel yang
ditulis dengan afiliasi yang berbeda, afiliasi itu misalnya kita kalau di UNIP tuh Universitas Bengkulu, afiliasi Universitas Bengkulu. Oh, kalau kita di kampusnya di Unsri ya, Unsri afiliasinya. Nah, ini dia afiliasinya dari kampus yang beda tuh ada dua. Tapi dari kampus yang sama itu ada 22. Nah, Cina walaupun nomor dua, ternyata jumlah dokumennya yang autornya kolaborasi itu ada lebih banyak tiga yang. Nah, Indonesia itu paling kecil di sini ya untuk kasus yang keyword ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kalian pelajari bertahap, nanti kita akan ulangi ya. Ini Bapak kasih kasih tahu caranya, langkah-langkahnya eh, secara singkat. Nah, nanti kalian akan menuliskannya dalam laporannya lengkap di sini. Bapak udah kasih yang namanya author guideline-nya. Jadi kalian nanti nulis ya, judulnya apa, tulis di sini. Abstraknya apa? Nanti kalian nggak usah dikerjakan dulu yang abstrak ya. Abstrak nggak usah dikerjakan dulu. Pendahuluan juga nggak usah dikerjakan dulu. Kalian langsung ke sini saja. Ya, kalian ke sini. Jadi kalian nanti di sini sumber datanya dari mana? Dari Scopus. Berarti kita hapus yang ini ya. Nah, kasih merah. Strategi pencariannya pakai apa? Oh, strategi pencariannya tadi keyword yang kita pakai itu apa? Nah, nanti disebutin. Oh, keyword ini dapat ini sekian dokumen, keyword ini dapat sekian dokumen, keyword ini dapat sekian dokumen. Nah, ini baru sampai sini ya. Nanti kita datanya letakkan di sini. Oke, ya. Jadi kita sekarang menjalankan misi, tapi kita udah judul. Secara utuh nanti akan kalian outputnya itu akan berupa laporan singkat dalam bentuk naskah artikel, tapi Bapak akan kasih tahu caranya step by step, dan ini akan sangat membantu Anda nanti untuk skripsi ya. Nah, ini secara tidak langsung akan skripsinya akan bagus nanti kalau kalian udah bisa mencari data, udah bisa mendelay, dan ya. Nah, oke. Nah, oke, jadi misi yang pertama, Bapak kembalikan ini install ini aplikasinya, dapat misi install ini. Jadi kalian harusnya sudah install semua, berarti sudah checklist 3 ya. Nomor 3, mencoba mencari dari keyword apa namanya keyword POP dan database Scopus. Tapi Bapak sarankan ambil dari database Scopus ya. Oke, di sini ini Bapak kasih ini Scopus ya. Bapak ganti aja nih Scopus. Keyword Scopus. Nah, Pak, nanti ketemu gini. Pak, akun saya nggak bisa seperti yang Bapak tadi, nggak apa-apa. Nanti Bapak kasih email khusus untuk bisa mengambil data dari database Scopus. Ya, Bapak nanti kasihkan email yang bisa dipakai bersama. Ya, seperti itu. Oke, ini promnya. Jadi di sini mencari keyword sampai nanti ini mencari keyword, keyword Scopus. Nah, di sini ini ke oke. Nah, sampai sampai dapat data aja lah. Belum sampai ke Bibliusa ini sama Open Refine ya. Itu level 4. Nah, level 5, sorry. Level 5 itu Bapak copy aja duplikat dulu sini adalah mendapatkan data yang sudah bersih dan hilangkan bias. Oke, ini yang level 5 ya. Level 5. Data bebas duplikat dan bias. Nah, berarti kalian harus apa? Harus bisa pakai Bibliusa ini sama Open Refine tadi. Oke, sampai sini dulu level kalian untuk stage-nya cukup sampai checklist 5 ya. Nah, ini checklist 5 ini diharapkan Anda sudah bisa menyelesaikan itu di 1 minggu setelah kita masuk ya. 1 minggu setelah masuk. Jadi setelah masuk tanggal 8 tambah seminggu lagi berarti Anda sudah menyelesaikan itu. Harapannya sudah checklist 5. Nanti kalau ada kendala-kendala silahkan nanti sampaikan di grup, kita akan bantu selesaikan. Jadi nggak ada yang nggak bisa kalau kita
mau belajar ya. Oke, nggak usah takut nanti gimana-gimana, yang penting mau belajar. Oke, nanti diharapkan nanti munculnya kayak ini ya, yang ini ya, kelompok ini, kelompok kelas ini ya. Jadi nanti ditulis kelompok satu. Oh, misalnya Eli kelompok misi yang dapat berarti langsung checklist satu. Oh, nomor dua saya udah install semua, berarti checklist dua. Aplikasinya sudah ada semua. Checklist ketiga tadi ambil keyword dari Scopus. Udah dapat datanya, berarti apa tadi ya? Checklist 4, checklist 5 seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Silahkan. Kita buka